Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari The Recruit dan sekarang kita masuk ke episode 5 dan ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, setelah kebebasannya, Max dijemput oleh agen CIA kelas C yang sebelumnya membantu Hendrik menemukan keberadaan saksinya. Max diantar sekaligus diawasi di rumah dulu dia tinggal. Di lemari bajunya, ternyata Max menyembunyikan pistol dan uang berikut jalan rahasia untuk pelariannya. Sementara itu, Hendrik baru saja mendarat di Washington DC. Dengan wajah amburadul, dia pulang ke rumahnya tapi langsung mengganti setelan untuk kembali bekerja. Hannah yang masih menaruh hati begitu peduli dan memperhatikan Hendrik. Tapi Hendrik kembali jual mahal, merasa semuanya baik-baik saja karena kasus yang membuatnya penat sudah dia lalui. Saat pintu hati Hannah sudah terbuka kembali, lagi-lagi harus gagal setelah dia melihat alarm di ponsel Hendrik untuk mengirim bunga kepada Amelia. Tiba-tiba datang dua agen dari dinas rahasia menjemputnya. Di sisi lain, Violet masih menyimpan dendam kepada Hendrik setelah apa yang dia lakukan tentang kasus robot cerdas itu. Okay, we're gonna have to change strategies. No. By sabotaging him. Yeah, but he's already sabotaged me. The kid might be a shooting star now, but he's gonna crash and burn. Ternyata Hendrik dibawa untuk menemui kepala staf presiden bernama Kevin Mills. Seperti yang dia tahu sebelumnya, mantan legenda CIA ini mempunyai nama samaran yaitu Not Bob. Menurut pengakuan sebelumnya, Max menyebut Not Bob sebagai pengawasnya. Kevin menyangkal tuduhan tersebut karena dia bukanlah orangnya. Posisi Kevin saat itu terlalu tinggi saat dia menjadi asetnya. Artinya, ada seseorang di dalam agensi yang membocorkan julukan internal Kevin kepada Max. Khawatir orang tersebut membocorkan rahasia lainnya, Kevin menugaskan Hendrik untuk menyelidiki orang yang memberitahu namanya. Hendrik sempat menolak karena dia merasa sudah selesai dengan kasus yang membuatnya hampir mati. Tapi Hendrik mengucapkan jawaban yang salah. Dia tidak bisa membangkang perintah dari penjaga gerbang gedung putih ini. Been a really rocky road, so I'm kind of worried about emotionally. I'll see what I can find. You wouldn't have any. It's been pretty difficult. Sounds like you have your work cut out for you. I don't like loose ends. Petugas keamanan gedung melepaskan tembakan senjata listrik kepada kurir pengirim bunga karena terlihat membawa senjata api. You got? Two roses. Gun! What? What the fuck, dude? Federal law prohibits the... At least secure the flowers first. Sorry, Miss Salazar. Di sisi lain, Dawn mendapat laporan kaburnya Max dari pengawasan unit kelas C. Dawn kemudian menekan Hendrik untuk mencari tahu keberadaan Max. Tapi Hendrik menjawab apabila tugasnya sudah selesai dan masalah Max bukan tanggung jawabnya lagi. Rupanya, Max sendiri sedang membuntuti si Talco yang sedang mengikuti kelas di salah satu kampus. Max menitipkan pesan untuk bosnya si Talco jika Max minta bayaran 5 juta dolar untuk sesuatu yang diinginkan oleh bosnya. Waktunya hanya 1 hari dan jika bosnya tidak berminat, Max akan menemui pihak lain. Ingin cari muka kepada bosnya, Talco menghubungi temannya untuk membantunya menangkap Max. Tapi mereka gagal, karena Max berhasil melumpuhkan mereka dan karena penyerangan ini juga, Max menaikkan harga penawarannya menjadi 6 juta dolar. Oh, God. Who's got Dunning-Kruger now? On your knees. Now! Missed. So the price has just gone up to 6 million. And you'll be... Hello? Tell your boss I need the lawyer back. Who was it?
Hendrik merasa sudah enjoy karena kasus yang dia tangani sudah kelar. Sekarang waktunya membuat janji kencan dengan Amelia. Di sisi lain, Lester dan Violet berpura-pura membantu mengambil beberapa kasus dari kotak masuknya. Baru saja bernafas lega, tiba-tiba Max menghubungi lagi Hendrik dan menyuruhnya datang ke Phoenix. Dan lagi-lagi, Hendrik tidak bisa menolak karena Walter memanggilnya. I need help. Oh, I'm done. It's not your decision. It's about me. I'll wait. Hello. The General Counsel needs to see you. Okay. See you in Phoenix, handsome. Merasa sudah frustasi, Hendrik bertanya kepada Janus caranya mengundurkan diri. Menurutnya, Hendrik tidak bisa keluar begitu saja. Setiap mereka menyelesaikan satu kasus, akan muncul kasus lainnya yang saling berhubungan. Jika dia memaksa, maka akan dijadikan kambing hitam atas semua hal buruk yang terjadi. Dan itu yang dialami semua orang saat menginjakan kakinya di tempat ini. Walter penasaran kenapa Max menginginkan Hendrik datang ke Phoenix. Dia sendiri heran, mungkin karena dia menepati janjinya, sedangkan semua operasi menelantarkannya. Dawn mengelak telah membuang Max dan justru berniat mengembalikan kehidupan lamanya. Hendrik tidak punya pilihan karena ini perintah, dia harus bekerja sama lagi dengan Dawn untuk membawa Max kembali. Diam-diam, Dawn sendiri menugaskan anak buahnya untuk membuntuti Hendrik. Dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan oleh mereka. Hendrik curhat kepada Terence tentang kasus besar yang dihadapinya. Dia merasa kewalahan menghadapinya, tapi di satu sisi dia merasa simpati kepadanya. Terence memberi nasihat agar Hendrik menurunkan kecepatannya. Tidak apa-apa jika dia gagal menjadi penyelamat. Singkat cerita, Hendrik kembali terbang ke Phoenix untuk menemui Max di sebuah lobi hotel. Hendrik berencana untuk segera membawanya kembali ke Washington. Tapi Max menolak karena dia mendapat informasi pertemuan rahasia antara Jenderal Kuznetsov dengan Tiongkok. Karena CIA ingin tahu apa yang mereka bicarakan, hanya Max yang bisa melakukannya. Dan karena itu, Max minta dipesankan kamar suite. Hendrik kembali dibuat puyeng karena harga kamar termurahnya mencapai $1.700. Anak buah Dawn mengawasi mereka dan langsung melaporkannya. Hendrik terpaksa meminta bantuan Hannah untuk mempergunakan kartu kreditnya yang disebutnya hanya beberapa ratus dolar. Dia minta pelayan merahasiakan harganya karena Hendrik tidak mau diomeli mantan pacarnya itu. Setelah masuk ke dalam kamar, Max menggoda Hendrik, namun pengacara ini kuat iman. Untuk kembali ke Belarus dan bergabung dengan mafia di sana, Max tidak bisa datang dengan tangan kosong. Karena itu, setidaknya dia membutuhkan dana tidak kurang dari $5 juta. Karena CIA tidak bisa memberikan dana sebesar itu, maka Max mencari jalan sendiri, yaitu dengan menjual rumah amannya. Pertanyaannya, kepada siapa Max akan menjual rumah itu? Setelah Hendrik mendesaknya, Max menjawab kepada bosnya si Talco yang bernama Sandoval Luna, kepala kartel Aquino yang dijuluki LJV. Terungkap jika Max menjadi agen CIA karena petugas di lapangan mendekatinya dengan bukti skandal. Dan pengawas itu bukanlah Not Bob, tapi seorang wanita sebelumnya. Dan Hendrik kini tahu jika Max memiliki seorang putri yang kini sudah beranjak dewasa. Tapi Max tidak mau menjelaskan lebih lanjut tentangnya. Hannah terkejut karena Hendrik mengirimkan bunga untuknya. Tapi di saat bersamaan, dia terkejut saat melihat tagihan kartu kreditnya yang mencapai $3.000. Hannah yang emosi cukup terkejut saat Max mengatakan Hannah adalah mantan kekasihnya yang paling disayangi oleh Hendrik. Sebelum berangkat, terungkap di sini jika Max belum pernah bertemu dengan Not Bob dan dia mengetahui nama samaran kepala staf presiden itu dari Sandergoy yang saat itu sedang mabuk. Kala itu, Shander berambisi untuk menjadi legenda CIA seperti Not Bob. Rencananya, Hendrik akan bergerak seorang diri untuk melakukan negosiasi dengan bosnya Talco. Jika terjadi masalah, Max akan membunuh sumbernya yang berperan memberi informasi penting. Dia adalah Zuri Wens dari Bank Sun City. Setelah berjalan beberapa blok, Talco dan sohibnya membawa Hendrik menemui bosnya yang dijuluki LJV. Enemy of my enemy. Negotiate the terms of the sale of Max's business. Not making a deal with me.
You're making it with a head fit. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Okay, man. Come on. Hendrik dibawa ke sebuah gerbong kereta api. Nampak tumpukan uang yang dikemas dalam sebuah peti dengan pengawalan ketat dari kelompok mafia Rusia ini. Yang menarik perhatiannya, beberapa peti diberi tanda dengan logo kalajengking. LJV langsung menawar $3 juta untuk rumah aman milik Max. Dengan beraninya, Hendrik meminta angka $7 juta karena ketua mafia ini dianggap brengsek. Dengan angka itu, Max akan memberinya akses operasinya di Eropa Timur. Menurut Hendrik, dia bukan mantan mafia Rusia atau juga mantan kartel Aquino. Jika terjadi permainan kekuasaan, Max akan menang. LJV akhirnya melunak. Lalu dia bertanya, dengan $7 juta itu apa yang dia dapatkan? Hendrik lalu memberinya nama bankir yang akan memberinya rumah sitaan dan memperlambat proses dokumen agar dia bisa melakukan apapun di sana. Untuk akses Eropa Timur, Max akan memberinya setelah dia menetap. LJV setuju dan Hendrik bisa mengambil uangnya. Mendarat di Virginia, Hendrik menunjukkan gambar kalajengking itu kepada Max. Tak lama kemudian, Dawn datang menjemput Max, sedangkan Hendrik ditinggalkan begitu saja. Maximum. My new case officer. I am procedure. Where we pretend that Max is a new asset. The agency has a vested interest in Max becoming an asset. The CIA is not one entity. We don't all have to do it legally business, but the Office of Security and traders, and they are the ones who are going to vet Max. Integrity. I know, but it is a short-term problem. I need to debrief Ms. Meladze. Meet us at Langley in 2 hours. Hendrik lalu mengirim pesan kepada kepala staf presiden jika dia memiliki informasi. Faktanya, Dawn dan Max sudah saling mengenal sejak dulu dan Hendrik tidak tahu tentang hal ini. Max merasa telah dibuang oleh Dawn, tapi kini dia ingin merekrutnya lagi. Jika Max berhasil lulus tes hari ini, statusnya sebagai informan CIA akan dikembalikan. Namun sebaliknya, jika dia gagal, Max dianggap sebagai beban. Need you, and you need me. Your test today, you become a liability. Hendrik lalu menemui sahabatnya. Terlihat Terence sedang dekat dengan Linus yang sama-sama bekerja di Departemen Keuangan. Hendrik lalu minta maaf kepada Hannah karena masalah kartu kreditnya. Dia meyakinkan Hannah bahwa dirinya tidur di sofa dan wanita itu adalah kutukan bagi pekerjaannya. Dari sekian mantannya, Hendrik meyakinkan Hannah lah yang paling serius dengannya. Dan sampai saat ini dia tidak bisa melupakannya. Karena rasa cintanya yang masih begitu besar, hati Hannah kembali luluh dan memaafkan Hendrik. Baru saja menikmati kebersamaannya, tiba-tiba 2 agen rahasia kembali datang menjemput Hendrik. Sebelum mengatakan orang yang membocorkan nama samarannya, Hendrik meminta kepala staf presiden ini untuk menarik surat panggilan yang dilayangkan Senator Smoot kepadanya. Petugas itu adalah Sander Goy. Meskipun Kevin tidak mengenalnya, tapi saat dia ke Wina untuk bicara dengan Sander tentang asetnya, Hendrik menjadi target pembunuhan saat menuju bandara. Kevin berjanji akan menanganinya kecuali Hendrik mau menjadi mata-mata. Hendrik menolak karena dia menghormati atasannya dan dia tidak mau bertindak lagi di belakangnya. Karena pernyataan tersebut, Hendrik dinyatakan lulus olehnya. Dan faktanya, Kevin dan Walter Nyland adalah teman. Untuk bergabung kembali dengan CIA, Max harus menjalani serangkaian tes dan salah satunya adalah poligraf atau tes kejujuran. Di dalam ruangan, Max melihat beberapa foto dari mafia Rusia yang dia kenali. Di antaranya yaitu Yuri, Oksana, dan wanita berambut pirang bernama Nika. Dan lalu bertanya tentang identitasnya. Max mengaku sebagai janda, tapi ingatannya mengingatkan jika suaminya telah dibunuh. Dia juga mengaku tidak memiliki anak, padahal Hendrik tahu jika Max memiliki seorang putri. Saat menemui atasannya, Hendrik kini tahu jika Walter dan Kevin memang berteman dan Hendrik dinyatakan lulus olehnya karena menolak menjadi mata-matanya di kantor ini. Di dalam toilet, Hendrik menemui petugas tes poligraf dan berharap bisa membantunya memuluskan Max, namun petugas ini lempeng tidak mau dipengaruhi. Setelah itu, Hendrik menunjukkan gambar kalajengking itu kepada Janus.
Dia terkejut karena itu artinya di dalam peti itu terdapat misil anti-tank Amerika. Janus menduga pasukan khusus yang berada di bawah pengawasannya bekerja sama dengan kartel narkoboy untuk menjual misil tersebut. Janus langsung menghubungi timnya untuk menarik misil itu karena dia punya saksi mata. Jika Kongres tahu, ini akan menjadi masalah besar bagi mereka. Hendrik makin kewalahan karena masalah datang silih berganti kepadanya. Setelah lulus dari dokter psikolog, kini Max harus melakukan tes poligraf. Sebelum itu, dia meminum beberapa botol pemicu energi yang sebenarnya bisa mempengaruhi detak jantungnya. Saat dilakukan tes poligraf, terungkap asal mula Max direkrut menjadi informan CIA. Film flashback ke 12 tahun yang lalu. Saat itu, ternyata Dawn mendatanginya karena CIA tahu jika Max telah membunuh suaminya dan menyalahkan saingan Max atas pembunuhan ini. Selanjutnya, Max mengambil posisi suaminya di mafia Rusia. Jika organisasi mafia itu tahu, Max pasti akan dibunuh oleh mereka. Saat itulah, Max tidak punya pilihan untuk menjadi informan CIA, jika tidak, rahasianya akan dibongkar kepada mereka. Tak hanya Max, tapi Dawn menginginkan Hendrik melakukan tes poligraf karena khawatir Hendrik telah dipengaruhi oleh Max. Foto kedekatan mereka saat di lobi hotel jadi bukti adanya hubungan pribadi di antara mereka. Tentu saja, Hendrik marah atas tuduhan ini. Justru, dia merasa ada yang ditutupi oleh Dawn tentang riwayat mereka. Sempat terjadi keributan antara Hendrik dan petugas poligraf. Hendrik sudah menjawab dengan jujur jika dia pernah melihat Max tanpa busana tapi tidak pernah terlibat aksi celepon. Namun saat ditanya apakah Max berbohong, disinilah Max menjawab tidak. Padahal dia tahu ada yang disembunyikan Max, terutama tentang putrinya. Amelia memberitahu Hendrik jika dirinya dan Max telah lulus. Tapi saat itu juga Amelia memutuskan untuk putus dengannya. Hendrik dianggapnya masih pemuda 20 tahunan yang bisa berbahaya untuknya. Kembali ke misi, Max harus menyuap seorang mafia Rusia bernama Lev dengan uang tersebut. Masalahnya, Lev dulu bekerja dengan mendiang suami Max. Untuk menyuapnya dibutuhkan setidaknya 10 juta dolar. Dan untuk mendapatkan sisa 3 juta dolar lagi tidak mungkin dilakukan dari agensi. Max lalu teringat dengan uangnya yang berada di rekening bank Swiss. Karena dia pernah mencuci uang dengan nama samaran. Tercatat ada 5 bank dan itu sudah terkunci selama 6 tahun. Hendrik harus mencari tahu cara membuka kembali akunnya. Di sini, Hendrik teringat dengan Terence dan Linus yang bekerja di Departemen Keuangan. Linus bisa membantu Hendrik mencabut sanksi tersebut, asalkan dia boleh berkencan dengan Terence. Tapi waktunya hanya 1 jam sebelum petugas lain menyadari tindakan ini. Walter memahami alasan Hendrik berbohong kalau Max tidak memiliki anak. Karena dia belum sepenuhnya percaya kepada Dawn. Karena itu juga, Hendrik harus mengawasi gerak-gerik Dawn. Tim lalu berangkat menuju Swiss dan setelah mendapatkan uangnya, Max akan dikembalikan ke Belarus. The next 48 hours are mission critical. While you secure fresh money from Aladze's accounts, planning your reinsertion into Belarus. Yang mengejutkan, Sander akan membantu tugas mereka di Swiss. Secara diam-diam, Walter mengutus Lester dan Violet untuk mengawasi dan membantu Hendrik dari belakang. Meskipun resiko terburuknya, mereka harus mencari pengacara baru. First, we need to survive the journey. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.